Hai, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Ketemu lagi dengan aku Vivi. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton channel aku ucapin selamat datang dan semoga kalian suka. Oke, hari ini aku mau menceritakan sebuah kasus yang sempat menghebohkan di negara Thailand, yang dimana pelakunya ini adalah 3 cewek cantik. Nah guys, kira-kira kasus yang menghebohkannya seperti apa? Langsung aja ya. Kejadiannya ini sempat dihebohkan oleh 3 cewek cantik yang terjadi pada bulan Mei 2017 di Thailand. Jadi belum terlalu lama ya kejadiannya. Nah, ketiga cewek itu ada Preo Nonwangchai, Kawita Rachada, dan Apiwan Sataya Bundit. Preo yang merupakan ketua geng dari teman-temannya ini berasal dari keluarga miskin, yang dimana orang tuanya ini cuma sebagai petani di Khon Kaen, Thailand. Karena merasa penampilannya yang kurang dan apalagi cewek-cewek di sana yang kerja di dunia malam itu persaingannya cukup ketat, Preo berusaha gimana caranya untuk ngumpulin duit untuk bisa operasi plastik. Nah, ketika Preo udah berhasil operasi plastik, Preo pun bekerja di sebuah tempat karaoke di Khon Kaen, dan orang-orang yang bekerja di tempat karaoke itu biasanya bisa disewa juga sebagai PSK. Sedikit info, di Khon Kaen Thailand ini kurang populer bagi turis asing, nggak seperti Pattaya. Di sana itu kebanyakan yang datang adalah orang Thailandnya sendiri. Preo selain sebagai cewek karaoke, dia juga menjalankan bisnis narkoba bersama pacarnya. Nah, dari sinilah awal mula kejadian sadis itu terjadi. Di mana Warisara Klinjun yang merupakan teman Preo, dia ini kerja juga di tempat karaoke ya. Nah, dia membeli narkoba pada si Preo. Nggak tahu gimana, mungkin karena sering transaksi terus juga nggak langsung bayar alias ngutang. Jadi ngutangnya ini numpuk sampai 20 juta. Nah, sempat ditagih utangnya sama si Preo, tapi mungkin karena nggak seneng, Warisara ini melaporkan pacarnya si Preo ke polisi dengan laporan pengedaran narkoba. Dan pacarnya Preo ini akhirnya ditangkap. Hal inilah yang membuat si Preo marah. Lalu Preo mengajak kedua temannya untuk merencanakan menjemput Warisara pakai mobil sewaan yang disupirin sama temen laki-lakinya yaitu Wasin Nampron dengan alasan mau ngomongin tawaran pekerjaan. Nah, pas Warisara udah masuk ke dalam mobil, langsung deh mereka berdua ini ribut, adu mulut, cekcok segala macem lah. Terus sampai akhirnya Warisara ini teriak terus bilang, kalau nanti saya masih hidup, mati kau. Disitulah emosi Preo dan teman-temannya ini memuncak. Niat awal mereka yang tadinya cuma mau kasih pelajaran ke Warisara, tapi malah jadi dibunuh dengan cara dicekik sampai tewas. Nggak sampai di sini aja, mereka membawa Warisara ke sebuah hotel. Lalu di sana mereka memutilasi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gergaji. Kemudian jasadnya ini dimasukin ke dalam kantong plastik hitam terus dikubur di dekat hutan. Setelah kejadian itu, mereka bertiga langsung pergi ke Myanmar dan mencari pekerjaan di sana. 2 hari setelah kejadian, jasad Warisara ini ditemuin sama warga yang lewat karena adanya bau busuk yang mulai tercium ya. Setelah itu dilaporinlah ke polisi. Orang yang pertama diperiksa itu adalah suami dari Warisara. Tapi karena nggak ada bukti, suaminya dibebasin. Terus kemudian polisi menangkap teman wanitanya Warisara dan dibebaskan juga karena nggak ada bukti. Perlu kalian tahu nih guys, teman wanitanya Warisara ini bukan sekedar teman biasa. Jadi dia ini adalah pacar lesbinya dari Warisara. Suaminya Warisara pun nggak tahu kalau ternyata si Warisara ini punya pacar sesama jenis. Akhirnya setelah dapat informasi dari berbagai pihak, polisi mencurigai Preo dan teman-temannya. Nah, yang pertama kali kena tangkep adalah si Wasin. Nah, kemudian karena Preo dan kedua temannya ini berada di Myanmar, polisi meminta bantuan dari kepolisian di sana. Dari rekaman CCTV di pusat perbelanjaan terekam ada Preo dan teman-temannya di sana. Polisi Myanmar lalu langsung menangkap dan mendeportasi mereka.
Setelah ditangkap kepolisian Thailand, nah kehebohan baru lagi muncul di mana semua pemberitaan media Thailand hampir setiap hari itu tentang mereka. Bahkan mereka dijuluki sebagai murder babes karena parasnya yang cantik dan juga umurnya yang masih muda. Ketika mereka di kantor polisi, seakan mereka ini sangat disambut di sana. Bisa kalian lihat sendiri, mereka bebas merokok, terus juga dikasih makan, dan snack, make up, bahkan sempat-sempatnya maskeran dong guys. Mereka juga sempat berfoto dan bercanda dengan dua kepolisian di sana. Namun, polisi tersebut beralasan udah sesuai prosedur standar atau SOP memberikan izin kepada mereka sebelum gelar jumpa pers dimulai. Namun, kedua polisi ini akhirnya diberi sanksi mutasi. Nggak sampai di sini aja guys, bahkan mereka dipandang positif oleh sebagian besar masyarakat di sana, terutama Preo, di mana media Thailand menulis pemberitaan tentang Preo sebagai anak yang berbakti, karena dia dari keluarga miskin tapi suka kasih uang ke orang tuanya, terus juga udah bangunin rumah buat orang tuanya. Terus media dan masyarakat di sana juga semakin ngefans, semakin terobsesi dengan si Preo ini karena kecantikan dan keseksiannya. Sampai-sampai apa aja yang dipakai Preo ini jadi sorotan. Mulai dari bantal tidur dia waktu di penjara itu viral. Akhirnya banyak para pedagang yang jual dan bantalnya itu laku di pasaran. Terus tas warna-warni ini yang dipakai saat di kantor polisi juga habis terjual. Pokoknya semua yang dipakai Preo seakan menjadi inspirasi bagi mereka. Bahkan lebih parahnya lagi, foto beserta gergaji yang digunakan Preo saat memutilasi Warisara itu dijadikan juga sebagai souvenir gantungan. Nggak kebayang ya guys, seakan tindakannya yang sadis ini yang sampai memutilasi korbannya itu hilang ketutupan dengan parasnya yang cantik. Beruntungnya pengadilan di sana nggak terpengaruh dengan kepopuleran mereka bertiga. Tepat di tanggal 10 Mei 2018, Preo dan Kawita dijatuhi hukuman penjara 34 tahun 6 bulan, Apiwan 33 tahun 9 bulan, dan Wasin 23 tahun 4 bulan. Atas kejadian ini, semua pihak menganggap kasus Murder Babes mencerminkan ketidakmampuan media dalam menjalankan sebagaimana tugasnya. Oke guys, itu dia Murder Babes dari Thailand yang layaknya sebagai artis. Terima kasih buat kalian yang udah setia nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di channel YouTube aku selanjutnya. Bye.